Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Syarikat Islam dalam perekonomian Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh, apakah kalian tahu apa itu Syarikat Islam? Syarikat Islam merupakan suatu organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Kiai Samanhudi, RM Tito Ardi Suryo, dan host Dr. Aminoto yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905. Kongres pertama kali Syarikat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Syarikat Islam. Pada tanggal 10 September 1912, berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, host Cokro Aminoto menghadap Notaris B. Terkuel di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru. Kemudian mendapat pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Karena pengembangan politik dan sosial, Syarikat Islam bermetamorfosis menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali diganti nama, yaitu Sentral Syarikat Islam, disingkat menjadi CSI, tahun 1916. Lalu berlanjut pada Partai Syarikat Islam PSI tahun 1920, Partai Syarikat Islam Hindia Timur PSI HT tahun 1923, Partai Syarikat Islam Indonesia PSII tahun 1929, Syarikat Islam PSII tahun 1973, dan pada Majelis Tahkim Kongres Nasional ke-35 di Garut tahun 2003, namanya diganti menjadi Syarikat Islam, disingkat SI. Sejak kongres tersebut, eksistensi dan pergerakan Syarikat Islam yang masih ada dan tetap bertahan hingga sekarang disebut Syarikat Islam. Mengingat perkembangan Syarikat Islam yang begitu pesat, maka timbullah kekhawatiran dari pihak Gubernur Jenderal Hindenburg, sehingga permohonan Syarikat Islam sebagai organisasi nasional yang berbadan hukum ditolak dan diperbolehkan berdiri secara lokal. Dalam Kongres Syarikat Islam yang pertama telah disepakati istilah nasional. Dimaksudkan bahwa Syarikat Islam menghendaki persatuan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa. Sifat Syarikat Islam yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam ISDP. Pimpinan Sniplitit Belanda, Maun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Indonesia. Itulah sebabnya dalam perkembangannya Syarikat Islam pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok nasionalis religius, nasionalis keagamaan, yang dikenal dengan Syarikat Islam Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Host Cokro Aminoto. Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama Syarikat Islam Merah dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Apa saja kontribusi Syarikat Islam di Indonesia? Yuk kita simak. Dilatar belakangi oleh pengusaha batik yang terlibat dalam perdagangan batik. Tujuan utamanya ialah melawan penetrasi orang Cina dalam industri batik. Organisasi ini merupakan wujud perlawanan dalam gerakan yang paling dinamis. Organisasi ini bersifat total, artinya tidak terbatas pada suatu orientasi tujuan, akan tetapi mencangkup berbagai bidang aktivitas seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dan tambahan pula yaitu dalam gerakan ini agama Islam sebagai kebangkitan yang artinya hidup kembali kepercayaan jiwa atau semangat yang berkobar-kobar. Perlawanan ini muncul karena selama masa kolonial, masyarakat pribumi selalu dianggap rendah, malas, tidak berperadaban, dan bodoh. Selain itu juga, masyarakat pribumi kebanyakan jadi kelas yang paling bawah dalam stratifikasi sosial pada zaman itu. Sehingga peran masyarakat tidak lebih sebagai pembantu dari orang Eropa atau pribumi yang kaya. Penyebaran Syarikat Islam ini sangat cepat, berawal dari kegelisahan dari pendiri Syarikat Islam karena akan bahaya pengaruh asing terutama Eropa yang semena-mena di tanah pribumi. Mungkin timbul pertanyaan, sampai kapan kita begini? Dan Syarikat Islamlah jawaban dari semua kegelisahan itu. Syarikat Islam ini pula yang menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan hak-hak di tanah sendiri dan menentukan nasib sendiri sebagai suatu bangsa. Berdasarkan akte notaris pada tanggal 10 September 1912 ditetapkan tujuan SI sebagai berikut. 1. Memajukan perdagangan. 2. Membantu para anggota yang mengalami kesulitan karena bidang usaha permodalan. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli. Memajukan kehidupan agama Islam. Selanjutnya, adakah pengaruh Syarikat Islam untuk kehidupan ekonomi saat ini?
Penerapan ekonomi berbasis syariah di Indonesia masih cenderung rendah, meskipun belakangan sudah mulai meningkat. Melalui Spirit Sarekat Dagang Islam atau SDI, masyarakat diharapkan menggunakan sistem syariah sebagai solusi dari permasalahan perekonomian. Pasca runtuhnya Uni Soviet, sosialisme bukan lagi menjadi lawan dari kapitalisme. Saat ini, ekonomi syariah diyakini bakal menjadi lawan dari kapitalisme. Coba kita renungi kembali, SDI mampu tumbuh tanpa industri keuangan. Kata kuncinya adalah kebersamaan sesuai prinsip syariah. Jadi syariah di sini hadir sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Islam saat itu belum sebagai ideologi, tapi sebagai identitas kultural masyarakat. SDI menjadi kuat, survive karena pengembangan kebersamaan menjadi satu kekuatan. Tahukah kamu bahwa ekonomi syariah justru sudah berkembang di negara-negara yang bukan basis Islam? Malahan, Indonesia masih menjadi negara tujuan pasar. Contohnya saja, Thailand justru bervisi menjadi dapur halal dunia, Tiongkok jadi pengekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah, Korea pengembang kosmetik halal, London Inggris sebagai pusat keuangan syariah di Barat. Meski demikian, Indonesia berpotensi besar menjadi pemain dalam perkembangan bisnis dunia melalui ekonomi syariah. Sebab masyarakat kalangan bawah sudah memulai hal tersebut, dari bottom up masyarakat dan top down pemerintah sudah memulai, tinggal bagaimana mensinergikan keduanya. Setelah penjelasan tersebut, apakah bisa Indonesia lebih meningkatkan perekonomian dengan prinsip syarikat Islam? Hanya waktu yang dapat menjawab. Namun, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita mempelajari dan memahami lebih lanjut mengenai sejarah syarikat Islam ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian bagi Indonesia, agar kita mampu merubah perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.